Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Latif dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2017. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Modul Penerimaan dan Penjualan pada Aplikasi Agriculture Supply Chain Management. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman. Menurut Kepala Riset Center for Indonesian Policy Study, Felipa Amanta, kondisi petani saat ini sedang tidak stabil karena terdampak pandemi virus corona. Di satu sisi, harga produksi petani meningkat, seperti pembelian pupuk, pestisida, dan bibit. Di sisi lain, harga jualnya ambruk karena pasarnya ikut terdampak pandemi. Kondisi seperti ini tentu adalah momen yang tepat untuk menerapkan sistem ini. Kemudian, saya berharap sistem ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar, khususnya dalam hal penerimaan dan penjualan. Tujuan kerja praktek. Yang pertama, menganalisis kegiatan jual beli oleh grosir dengan petani. Yang kedua, merancang aplikasi sistem informasi sesuai dengan analisis dan perancangan sistem. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi pada modul retail. Manfaat kerja praktek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam jual beli. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat dalam mencari barang dan juga informasi harganya. Batasan kerja praktek. Untuk job retail ini, saya membatasi ruang lingkupnya, yaitu permasalahan proses pada penerimaan dan penjualan. Waktu pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, pembuatan laporan bab 1, 2, dan 3 dilakukan pada awal bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan November. Dan yang kedua, melakukan coding sistem laporan bab 4 serta finalisasi laporan dilakukan pada minggu ketiga bulan November sampai dengan minggu ketiga bulan Februari. Kemudian yang ketiga, pembuatan laporan bab 5 dilakukan pada minggu kedua bulan Februari sampai minggu ketiga bulan Februari. Dan briefing confirmation bersama kelompok dilakukan dari awal sampai akhir. Langsung saja demo program. Ini adalah halaman tampilan utama dari program Agriculture Supply Chain Management. Karena di sini multi user, jadi tidak ada login. Kemudian karena job saya sebagai programmer dari retail, maka yang akan saya bahas adalah retail di sini. Di dalam retail terdapat 3 menu. Yang pertama kelola jual, yang kedua pemesanan, dan yang ketiga pembayaran. Di menu kelola jual ini, seorang petani bisa menginput produk yang akan dijual dari nama, harga, stok tersedia, serta gambar produk. Kemudian ketika sudah terisi semua, klik tambahkan, maka akan otomatis masuk ke dalam menu pemesanan. Di sini saya sudah ada beberapa produk yang sudah saya tampilkan di dalam menu pemesanan. Langsung kita lihat dulu. Ada 5 produk. Di sini seorang pembeli akan membeli sebuah produk dari daftar yang ada. Ketika pembeli ingin membeli, maka klik tombol beli di sini. Lalu pembeli memasukkan berapa kilo produk yang akan dia beli. Contoh di sini bawang merah. Seorang pembeli akan membeli bawang merah sebanyak 20 kilo. Kemudian cabai akan membeli 20 kilo juga. Langsung kita totalkan.
pada total di sini masuk ke menu pembayaran, di mana dengan rincian pembayarannya sebagai berikut. 20 kg bawang dikalikan harga per kilonya, sehingga total harganya segini, ditambahkan jumlah ongkir. Pembayarannya sebanyak segini. Kemudian untuk pembayaran, ini bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah ini atas nama Ojan Petani. Apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada petani, pembeli bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kita sekarang mencoba ke menu penjualan, menu kelola jual. Di sini petani, hanya petani yang menginputkan. Contoh petani ada produk baru kentang misalkan, dengan harga 1 kilonya 15.000, menyediakan stok 100, dan gambar ini wajib diupload gambar produk. Setelah terisi semua, maka klik tombol tambahkan, maka data berhasil ditambahkan. Untuk selesai ini selesai, artinya masuk ke menu pemesanan. Kentang pun tampil di dalam menu pemesanan. Kemudian apabila ada kesalahan atau ingin mengganti produk, maka petani bisa masuk ke menu perbarui dan mengubah produk yang ada. Contohnya kentang di sini kita ubah misalkan menjadi tomat. Gambar pun harus diubah, tomat di sini. Ubah data berhasil diubah, maka di dalam menu pemesanan pun kentang sudah tidak ada, adanya tomat. Dan untuk menghapus juga, kita bisa ke menu perbarui, hapus tomat. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Oke, maka data berhasil dihapus. Di dalam pemesanan pun hilang tomatnya. Oke, jadi cukup sampai di sini. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dengan aplikasi yang diusulkan ini, khususnya di bidang penerimaan dan penjualan pada agriculture supply chain management, dapat meningkatkan efisiensi dalam jual beli serta mempermudah dan mempercepat dalam mencari barang dan juga informasi harga kepada konsumen melalui layanan berbasis web. Yang kedua, dengan diberlakukannya sistem ini, maka kesalahan data dan kesalahan perhitungan keuangan hasil transaksi terhadap konsumen dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.